Nama kami Septi Dwi Atika, pangkat Letda Laut Suplai Wanita. Kami merupakan taruni pertama Akademi TNI di Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk suatu kesuksesan, patrikan di dalam diri kita bahwa kita harus mampu. Banyak orang ingin menjadi sukses dengan berbagai cara, dan cara-cara yang instan bukanlah cara yang terbaik untuk kita. Tetapi bagaimana kita merajut persiapan untuk menggapai sukses ini dengan penuh dengan persiapan dan keyakinan kita, serta diiringi dengan doa. Hari ini, insya Allah, kita akan mendengar suatu cerita dari Sri Kandi Bangka Belitung yang bernama Septi Dwi Atika, seorang lulusan Akademi Angkatan Laut yang dalam prosesnya gagal sebanyak 16 kali mencoba untuk menggapai cita-citanya. Dari berbagai keinginan, ingin menjadi dokter, ingin menjadi tantama, ingin menjadi guru, sampai terakhir dia lulus di Akademi Angkatan Laut Republik Indonesia. Nantikan kisahnya di Inspirasi Erzaldi. Saya tunggu kawan-kawan bubble-ku bersama nanti dalam cerita Inspirasi Erzaldi, seorang Sri Kandi Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini insya Allah dapat memberikan inspirasi bagi kawan-kawan bubble-ku, para generasi muda yang insya Allah akan menjadi pemimpin masa depan dalam segala bidang. Tidak saja konotasi pemimpin adalah pemimpin daerah, presiden, camat, dan sebagainya, tapi yang utamanya adalah ketika kita lahir ke dunia ini, kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang mengajak orang untuk melakukan perubahan, tentunya perubahan-perubahan yang mengarah kepada kebaikan. Kawan bubble-ku yang setia, orang tangguh itu dibentuk melalui suatu proses yang sangat panjang. Proses yang tidak saja hanya dilalui dalam beberapa waktu yang singkat, tetapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, segala sesuatu persiapan harus dipersiapkan. Hari ini, Adinda Septi, seorang tentara TNI, Letnan Muda, Letnan 2, yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di AAL, Akademi Angkatan Laut. Bayangkan betapa sukses itu adalah suatu keyakinan yang sangat kuat. 16 kali gagal dalam menempuh berbagai ujian, yang ke-17 kalinya baru dia berhasil lulus di Akademi Angkatan Laut Republik Indonesia. Selamat pagi, Septi. Selamat pagi, Bapak. Ya, Septi, coba kamu ceritakan, di depan kita ini adalah para siswa, guru, mungkin juga guru kamu melihat di sini. Bapak dengarkah ini SMA Negeri 2 Pangkal Pinang ya? Siap, Berarti satu alma mater ini. Mohon maaf, bukan karena satu alma mater saya mengambil Septi sebagai inspirasi adik-adik sekalian. Tapi Septi waktu itu ketemu dengan kami di rumah dinas. Beliau melaporkan bahwa beliau telah lulus AAL tanpa saya undang, tapi beliau mau datang untuk ketemu kami, dan alhamdulillah kesempatan itu memberikan semangat bagi kami untuk menjadikan Septi sebagai inspirator
adik-adik sekalian. Saya coba kamu ceritakan 17 kali gagal apa aja tuh? Mohon izin Bapak, sebelumnya mohon izin berterima kasih atas waktunya. Kami sudah diundang ke sini dalam rangka memberi motivasi pada adik-adik sekolah. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri Bapak. Nama kami Septi Dwi Atika, pangkat Letda Laut Suplai Wanita. Kami alumni Akademi Angkatan Laut angkatan ke-66 tahun 2021. Dulu kami pendaftaran dari Lanal Bangka Belitung, Lanal Blinyu. Kami merupakan taruna pertama dari Lanal Bangka Belitung dan juga merupakan taruni pertama Akademi TNI di Bangka Belitung. Taruni pertama dari Akademi TNI. Akademi TNI. Siap. Luar biasa. Siap. Tadi 17 kali tadi apa itu? Siap. Untuk pertama kami lulus SMA itu tahun 2015. 2015. Jadi selama itu kami masuk Akademi Angkatan Laut tahun 2017. Jadi selama 2 tahun gagal itu kami ikut beberapa tes Bapak. Yang pertama itu SNPTN. Kami pengennya daftarnya kedokteran tapi gagal. SNPTN, terus SBMPTN lagi, ngulang lagi, ujian mandiri UGM di Jogja, ujian masuk UPN, segala macam. Semua tes saya ikuti semua yang negeri. Tapi saya pengennya yang UGM Bapak. Saya juga pernah ikut ujian masuk STIS tapi gagal di tahap akhir. Saya pernah daftar ISI, Institut Seni Indonesia, tapi gagal di administrasi. Pokoknya saya punya banyak kegagalan selama 2 tahun itu Bapak, menunjuk Bapak. Waktu ikut tes AL ini, Akademi Angkatan Laut ini, apa yang menjadi persiapan Septi? Siap Bapak. Sebenarnya untuk Akademi Angkatan Laut sendiri tesnya sebenarnya tidak ada di Bangka Belitung. Tapi dulu tahun 2016 adalah Sitarda di Bangka Belitung dan itu 2016 Bapak adalah Sitarda. Iya, Siap. iya, iya, iya. Dan itu kan taruna-tarunanya sosialisasi ke sekolah-sekolah. Saat itu kami berada di Jakarta, tapi kami tahu kalau misalnya ada kegiatan Sitarda dan ternyata kami waktu itu sebenarnya tidak berniat masuk Angkatan Laut sama sekali Bapak, karena kami melihat kuotanya yang sangat sedikit dan persaingannya sangat banyak. Dulu kami berpikiran kalau misalnya pengen masuk Akpol atau enggak Akmil karena kuotanya lebih banyak untuk Wan TNI-nya. Tapi ternyata sesuatu yang enggak saya kira-kira, yang bahkan saya enggak menduga, yang saya bilang sangat sulit masuknya, kuotanya sedikit, saingannya banyak, tapi ternyata saya malah masuk di Angkatan Laut. Jadi persiapan Septi apa aja? Persiapannya untuk sebenarnya saya setahun mempersiapkannya Bapak. Dari tahun 2016 saya mempersiapkan, terutama itu kalau kami taruna tuh bilangnya ada tanggap, tangguh, dan terengginas Bapak. Jadi tanggap, tangguh, terengginas itu, tanggap itu untuk akademik, terengginas itu untuk jasmani, dan juga tangguh itu untuk kepribadian. Jadi selama 1 tahun itu saya mempersiapkan hal tersebut berupa akademik itu berupa pelajaran, psikotes, jasmani. Saya mempersiapkan tiap sore saya lari, saya jogging, atau pagi-pagi saya jogging. Saya udah mempersiapkan diri karena memang untuk tes ini yang paling sulit itu pertama itu di tes kesehatan Bapak. Jadi selama setahun itu saya mempersiapkan diri, saya lasik karena mata saya minus, terus saya juga ada operasi. Kalau menurut saya itu merupakan hal yang hina. Saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, tapi karena saya bersikeras ingin masuk ke jadi abdi negara, saya jujur ke orang tua kalau misalnya saya dulu selama ini saya nggak mau bilang saya punya ambeien, dan akhirnya saya berani jujur ke orang tua. Akhirnya saya operasi Bapak. Berani jujur? Berani jujur. Saya selama ini memendam itu sendiri, saya nggak pernah bilang ke siapa-siapa. Saya cuma selama ini beralasan kalau misalnya saya nggak mau daftar karena mata saya minus saja. Tapi ternyata saya punya alasan lain selain itu. Jadi setelah itu saya bercerita ke orang tua, bilang kalau misalnya keinginan saya tahun ini saya nggak mau gagal, saya akan bersungguh-sungguh, mohon izin restu ke orang tua. Kalau diperbolehkan saya ingin lasik mata, karena juga orang tua saya bukan dari orang berada Bapak. Jadi saya minta izin ibu, kalau misalnya nanti emang ini rezeki saya, tolong bantu saya dalam hal kesehatan.
saya jasmani saya bisa latihan sendiri, akademik saya bisa latihan sendiri, tapi tolong bantu saya di kesehatan. Jadi saya waktu itu mama saya mengeluarkan uang untuk saya tuh, saya bilang nanti kalau misal saya udah sukses nanti saya ganti uangnya Bu. Wih. Waduh, ini luar biasa ya. Coba kawan babalku, masalah bukanlah tanda untuk berhenti. Ia adalah petunjuk. Mungkin suatu quote yang sangat terpatri di Septi kali ya. Siap. 17 kali gagal. Tapi dalam masa 2 tahun, Sep ya? Siap 2 tahun Bapak. 2 tahun. Bapak dulu mau masuk Akabri ini 4 tahun, Sep. 2 kali ke Magelang, 2 kali gagal di daerah. Ya, kamu bersyukur 2 tahun, persiapan kamu 1 tahun, kamu bisa langsung. Dan ini suatu rezeki buat kamu, dan rezeki juga rezeki orang tua kamu juga. Ngomong-ngomong, orang tua kamu kerja di mana? Siap. Ayah kami Bapak Sunario, guru biologi di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Ibu kami Ibu Rosidah, seorang ibu rumah tangga. Oh, guru. Oh, barakallah. Ini rezeki seorang guru lagi nih. Dan luar biasa, tadi Septi bilang berani jujur kepada orang tua ya. Ini suatu masalah sebetulnya bagi kawan-kawan yang tidak bisa mengambil suatu kebijakan ataupun strategi. Dalam hidup ini satu hal yang harus kita sadari. Jangan pernah instan. Instan itu nikmatnya sejenak. Tapi lama-lama dia akan menjadi kebosanan. Atau karakter yang instan ini tidak akan bertahan lama. Banyak para siswa ataupun orang yang dalam meraih cita-citanya ingin sekali dengan cara-cara yang instan. Sebetulnya ini sesuatu yang kurang baik dan tidak akan menunjukkan hasil yang baik juga. Bayangkan untuk tes, mereka selalu mengedepankan minta tolong sama orang tuanya, dipersiapkan sejumlah uang untuk mempengaruhi para pengambil keputusan. Dan ini sangat banyak sekali. Tapi ini beda dengan Septi. Kejujuran, dia jujur sama orang tuanya, tolong bekali saya dengan persiapan-persiapan yang memang harus dia persiapkan, terutama di bidang kesehatannya. Mungkin juga Septi waktu itu menyampaikan hal-hal lain lagi kepada orang tuanya. Untuk mendorong ini, siapa yang menjadi inspirasi Septi untuk masuk ke Angkatan Laut ini? Dan sejauh mana dorongan orang tua terhadap Septi? Siap. Sebenarnya saya merupakan anak pertama dan saya perempuan, adik saya laki-laki semua. Jadi saya mempunyai tanggung jawab, saya harus sukses Bapak. Saya berpikiran saya harus sukses. Jadi inspirasi saya dulu, emang dari kecil tuh saya emang sudah tomboy. Terus juga saya lumayan tinggi di antara teman-teman saya. Jadi banyak tetangga-tetangga itu bilang, oh nanti kamu jadi poluan lah kalau besar. Jadi saya selalu berpikiran, oh nanti saya pengen jadi TNI atau enggak Polri, jadi abdi negara. Karena dari latar belakang sendiri, keluarga kami itu tidak ada dari keluarga militer, cuman almarhum kakek saya itu dulu polisi dari Tamtama, pangkat terakhir Aibda. Lalu setelah itu orang tua tuh benar-benar merupakan suatu jalan, suatu benar-benar motivasi saya tuh orang tua saya Bapak. Karena selama 2 tahun itu saya melihat orang tua saya susah, melihat saya tidak kuliah, sedangkan teman-teman saya yang satu sekolah mungkin yang satu kampung dibilang sudah kuliah duluan, sedangkan saya masih belum kuliah. Lalu saya selalu bilang ke diri saya sendiri, ya udah nggak apa-apa, mungkin ini bukan waktu saya, karena buat apa saya harus membeda-bedakan saya dengan orang lain, sedangkan lebih baik saya menjadi lebih baik versi saya sendiri daripada saya harus mengajar versi orang lain. Oke. Siap Pak. Nah ini orang banyak bilang sukses itu karena orang tua juga. Siap, betul sekali Bapak. Ya,
selain doa, apa yang orang tua kamu support, yang tidak kamu ketahui atau terasa, sebetulnya support orang tua itu dari sejak awal kita lahir. Nah, tentunya ada hal-hal yang membuat kamu terdorong dari motivasi atau dari cara orang tua kamu menghidupkan dan mendidikkan kamu selama di keluarga. Hal apa yang mendorong itu? Siap. Untuk di keluarga sendiri, saya melihat ibu saya tuh orangnya sabar. Terus juga ayah saya pekerja keras. Dari dulu dia ngajar tuh sudah jauh sekali Bapak, dari Batu Nusa ke Pangkal Pinang bolak-balik tiap hari. Jadi itu juga merupakan salah satu motivasi saya kalau misalnya saya harus sukses karena orang tua saya orang biasa, saya bukan anak siapa-siapa. Saya cuma anak seorang guru. Jadi saya selalu berpikiran pokoknya saya harus sukses. Saya harus bisa melebihi ayah saya. Kalau ayah saya pendidikan terakhirnya S1, saya harus lebih. Jadi saya harus bisa. Dan kenapa saya memilih jalur akademi? Karena di akademi sendiri itu sudah terfasilitasi semua Bapak. Dan juga lulusannya sudah D4 setara S1. Jadi saya lulus itu udah sama seperti teman-teman saya yang lain. Saya juga punya gelar. Jadi itu merupakan salah satu motivasi saya dari orang tua saya. Kamu kena biaya enggak? Alhamdulillah tidak Bapak. Saya membuktikan sendiri bahwa masuk jadi abdi negara itu gratis Bapak. Iya. Siap. Ya. Pernah kamu dirayu-rayu orang untuk membayar sesuatu? Siap tidak Bapak? Tidak. Siap. Karena kami memang tidak punya kenalan keluarga tentara, apalagi kami tidak punya Bapak. Dan kamu sangat yakin akan usaha kamu? Dan kami yakin akan usaha saya. Wah, luar biasa. Saya 17 kali gagal itu tentunya tidak membuat Septi menjadi menyerah, ya. Memang karakter seperti ini tidak datang langsung begitu saja. Sep, kalau misalnya uang jajan kamu di SMA ada dikasih orang tua? Siap ada. Setiap hari? Setiap hari. Habis setiap harinya? Siap untuk beli bensin biasanya Pak. Setelah itu Siap. Cuma untuk jajan-jajan biasa. berapa sehari sisanya? Saya dulu waktu SMP dikasih sehari 5.000. Tapi itu juga untuk ongkos pulang juga naik angkot. Kalau SMA saya dikasih 10.000. Tapi dari SMA saya juga sudah nyari penghasilan sendiri. Maksudnya saya ikut lomba gambar. Kebetulan saya suka gambar Bapak. Dulu saya pernah Mencari penghasilan sendiri. Untuk misalnya dulu teman-teman saya punya HP bagus, saya nggak punya. Yaudah saya nabung pakai uang saya. Terus saya ikut lomba-lomba. Kalau misalnya menang itu nanti uangnya saya belikan apa yang saya mau. Jadi saya itu dari dulu emang udah mandiri Bapak. Saya pengen kalau punya apa-apa itu pakai uang saya nggak mau pakai uang orang tua. Oh. Kalau bisa saya nggak mau nyusahin orang tua saya. Jadi handphone pertama kamu yang kamu beli handphone apa mereknya? Samsung Bapak. Berapa harganya? 1 juta. 1 juta. Siap. Kamu dapat dari hadiah apa? Siap. Lomba Hari Tata Ruang Nasional waktu itu kami juara 2. Lomba komik. Siap. Dapat bonus. Siap, dapat bonus. Wah, luar biasa. Mantap. Siap, Oke, Sep. Terus selama dalam pendidikan nih, kalau AAL ini kalau tidak salah ujiannya ada belayar ke sana, ada belayar di dalam negeri, ada belayar juga ke luar negeri. Sudah belayar kemana aja? Siap. Saya benar-benar meyakini kalau Angkatan Laut itu punya semboyan join the Navy to see the world. Dan saya udah membuktikan kemarin waktu sama saya taruna, jangankan di dalam negeri, saya sudah keliling ke 9 negara Bapak, di Asia dan Australia, seperti Filipina, Cina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Myanmar, Darwin, Australia, dan juga kota-kota di Indonesia kayak Bali, Medan, Batam, dan juga waktu itu kami layar ke Tarakan dan juga ke Pulau Sebatik, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi betul-betul join with Navy to the world. Siap, join the Navy to see the world, Bapak. To see the world. Siap. Apa rasanya, Sep? Siap, senang sekali Bapak. Kami dapat banyak pengalaman. Kalau misalnya kultur orang dari sini
dan orang luar negeri itu berbeda. Ada yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, seperti kami waktu di Jepang. Kami salah beli makanan karena memang tidak ada translate bahasa Inggrisnya, dan orang sana juga tidak mengerti kalau misalnya kami ngomong. Oh. Siapa Pak? Jadi udah berapa negara tuh? Belasan berarti udah ya? Kalau misalnya untuk satu letting sendiri tadi itu 9 negara, tapi saya nambah 2 negara lagi waktu itu, ke India dan juga ke Pakistan untuk ikut lomba. Ikut lomba? Siap Pak. Lomba apa? Lomba layar Bapak. Kami kebetulan di Akademi Angkatan Laut ikut Yanus layar dan Yanus renang. Oh. Siap. Yanus itu apa? Yanus itu seperti ekstrakurikuler Bapak. Oh, siap. Oh. Ekstrakurikuler. Di akademi tersebut ada ekstrakurikuler, Ada. jadi kalian dikirim ke sana. Siap. Drum band ikut? Drum band kami yang ke 9 negara itu Bapak. Oh. Ikut kapal. Oh gitu. Siap. Kalau yang lomba kami naik pesawat. Wah, ini luar biasa. Oh, lomba naik pesawat? Siap Bapak. Wah, jadi semua dibiayai Siap, dibiayai oleh semua. negara dan kalian tinggal mengikuti. Siap Bapak. Luar biasa. Apa yang kamu dapati dari yang kamu ikutin ini berdasarkan pengalaman kamu? Ada nggak ya kebanggaan, mungkin kamu mau cerita sama adik-adik kamu di sekolah yang dapat kamu ambil dari selama kamu pendidikan? Sebenarnya banyak sekali. Terlebihnya itu kalau misalnya kita layar itu kita lebih tahu daerah orang Bapak. Jadi saya juga orangnya hobi jalan-jalan, jadi saya udah tahu, oh ini Cina tuh seperti ini, oh Korea Selatan tuh seperti ini, oh Jepang tuh seperti ini. Jadi dari situ saya bisa dapat gambaran, oh ternyata orang-orang ini kenapa begini, karena dia itu begini, seperti itu Bapak. Jadi mungkin kalau misalnya saya waktu itu keterima di universitas lain, mungkin saya nggak bakal bisa keluar negeri Bapak. Oh. Siap, karena memang kan kesempatan itu sangat-sangat terbatas, tapi di Akademi Angkatan Laut itu karena kita punya kapal latih sendiri Taruna, KRI Bima Suci, saat ini sedang berlayar juga membawa adik-adik tingkat saya. Jadi satu letting itu bisa ikut semua Bapak, jadi bisa merasakan semua. Luar biasa. Siap. 17 kali. Mungkin kalau di apa namanya? Dirunut-runut ini udah capek kali mau ini ya. Capek sekali ya. Siap Bapak. Nah, tapi itu menurut Septi sudah luar biasa. Saya pun menyatakan itu sudah luar biasa. Tapi dulu Bapak terus terang saja mau masuk ke Akmil itu 4 tahun. Tapi Bapak tidak pernah mau ke Bintara apa segala macam. Semua ke Akmil. 4 tahun, 2 kali ke Magelang. Sampai pada titik akhirnya yang keempat di Magelang Bapak dipulangkan. Nah pada saat dipulangkan itu terus terang Bapak merasa ini sudah akhir daripada hidup. Maka sempat Bapak waktu itu marah sama Tuhan. Dan tidak melaksanakan sholat. Bukan tidak melaksanakan sholat, melaksanakan sholat tapi tidak optimal. Ya, sholat seadanya. Kenapa? Karena hampir tidak ada doa, tidak ada sholat sunat dan sholat wajib yang tidak Bapak kerjakan hanya untuk cita-cita tersebut. Nah ini apa terjadi juga di Septi. Siap. Jadi saya ingin menyatakan di sini, gagal itu bukanlah segalanya. Dan kita tidak tahu yang benar menurut kita itu belum tentu baik untuk kita. Tetapi yang baik yang Allah berikan, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Siap. Nah, ini sebagai bekal kamu. Cek nanti itu ada di Al-Baqarah 216. Siap Bapak. Ya. Pegang ini dan jadikan rasa syukur tadi terus ada pada kita dan pantang menyerah. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa juga selalu minta doa kepada orang tua. Siap. Ya. Dan ini terakhir Septi, silakan kamu sampaikan kepada adik-adik kamu karena ini disaksikan oleh para siswa dalam acara Inspirasi Erzaldi ini, yang acara ini
insya Allah akan Bapak berikan kepada siswa-siswa selama masa pandemi ini. Mudah-mudahan juga pandemi ini kita doakan cepat berlalu. Amin. Dan acara ini akan tetap kita jadikan sebagai acara menginspirasi kawan-kawan Bubbleku. Siap. Ya, generasi muda Bubble ini harus tumbuh, harus kuat, harus tegar seperti Septi. Ya, Siap, Septi, ini baru awal. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sukses. Amin. Dan insya Allah ini akan memberikan suatu kebanggaan tidak saja bagi orang tua kamu, tetapi bagi masyarakat Bangka Belitung. Amin. Karena kamu orang pertama Siap. taruni di AAL. Ya, Siap, Bapak. silakan sampaikan kepada adik-adik kamu. Selamat pagi adik-adik. Untuk kalian sekarang, pesan dari saya, kalau mau jadi abdi negara, kamu tidak perlu, kalau kata orang itu, menyiapkan segala macam seperti uang atau apapun untuk masuk jadi abdi negara. Saya sudah membuktikan sendiri, saya masuk jadi taruni Akademi Angkatan Laut dengan gratis, tidak ada biaya sepeser pun, kecuali biaya administrasi seperti fotokopi. Dan juga persiapkan diri dari sekarang, minimal 1 tahun kalian persiapan di fisik dan juga akademik, terutama di psikologi. Dan juga untuk sekarang kalian harus menjaga kesehatan karena di pandemi seperti ini tetap laksanakan protokol kesehatan. Dan juga salah satu pesan saya, jika kamu merasa beruntung, maka doa ibumu telah dikabulkan. Terima kasih Bapak. Ya. Jika kamu merasa beruntung, doa ibu Siap. kamu Di sudah saat, dikabulkan. di saat kamu merasa beruntung, doa ibumu telah dikabulkan. Baik, terima kasih. Baik kawan Bubbleku, para guru juga hadir di sini. Mudah-mudahan acara inspirasi ini dapat memberikan manfaat dan terus memberikan semangat bagi kita dalam kondisi apapun. Kita bersemangat, terus melayani, terus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.